Ritualnya itu kalau mau melakukan pesugihan itu di sini harus dibuntel kain pocong atau kain kapan ya. Jadi karena pertama syaratnya harus dijadikan pocong, ya itu lucu aja ya. Pengen kaya raya harus jadiin pocong dulu gitu ya. Percuma dong kita kaya tapi kalau kita harus jadi jenazah. Salah satu warga yang mana aku lagi nyari lokasi gitu ya. Terus ada yang mengarahkan ke sini yang katanya ada tempat yang namanya pesugihan pocong. Aku tanya dong, pesugihan pocong itu seperti apa? Biasanya kan pesugihan itu kan ada pesugihan kera, ada pesugihan babi, ada pesugihan ular gitu kan. Cuman ini bedanya pesugihannya tuh pesugihan pocong. Ini apaan ini? Ular cuy. Ini kulit atau tali ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Randi Aulia. Oke teman-teman, dan pada kesempatan malam hari ya, aku berada di salah satu hutan jati yang berada di antara perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Jadi di sini aku mau mereview sebuah bangunan, sebuah tempat ritual yang katanya di sini ada praktek ritual ya yang sudah berjalan bertahun-tahun, namun sudah ditutup sama masyarakat sekitar diakibatkan ada satu praktek ritual yang tidak masuk akal. Jadi singkat ceritanya gini teman-teman, jadi aku dapat informasi dari salah satu warga, katanya di sebuah hutan jati ada tempat ritual atau tempat pesugihan di mana di sini ada pesugihan yang unik, yaitu pesugihan pocong. Baru dengar gak? Iya, dan aku juga baru dengar sama ya. Aku baru dengar pesugihan pocong, biasa ada pesugihan kera, pesugihan ular, pesugihan babi, pesugihan apa gitu. Namun di sini ada yang unik, yaitu pesugihan pocong. Jadi di sini adalah tempat pesugihan dulunya dan sekarang sudah ditutup informasinya. Jadi tetap stay teman-teman di video kali ini. Namun sebelum dilanjut, teman-teman bisa di-subscribe dulu channel ini, di-like dulu video ini, karena aku harus melewati sebuah hutan jati yang cukup luas teman-teman. Jadi aku minta doanya dari teman-teman semua supaya perjalanan aku dilancarkan, dan tetap stay di video ini ya. Seperti ini lokasinya teman-teman, atau jalur utama menuju sebuah lokasi yang mana ada salah satu tempat ritual katanya ya, ritual pesugihan pocong. Agak lucu, agak heran, dan agak aneh sih teman-teman. Aku baru dengar ada pesugihan pocong, dimana aku sering dengar beberapa pesugihan, ada yang ular, ada monyet, ada babi ya kan? Terus ada hewan-hewan ya. Cuman uniknya ya teman-teman, di sini adalah tempat pesugihan pocong. Jadi jalanannya harus melewati sebuah hutan jati seperti ini teman-teman, dan aku gak tahu ini, bingung banget ya lihat, karena aku sama sekali belum pernah kesini dan ini bagi aku asing banget jalannya. Lihat ya, tapi aku kayaknya harus ikuti jalur seperti ini teman-teman, jalur, karena ini kan udah dibikinin jalur ya. Kalau ke situ agak sedikit nggak masuk akal jalannya, kesini pun sama. Jadi ini aku ikuti jalur seperti motor gitu ya, tuh lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sumpah loh, yang aku takutin tuh nyasar doang sih sebenarnya, karena yang namanya hutan jati itu adalah sebuah hutan yang sama jalurnya seperti ini kan, jalur lurus, trek lurus. Dan lihat ke depan tuh ada dua jalur lagi, lurus dan belok kiri, dan aku tetap ikuti jalur. Ntar aku takut nyasar sumpah. Oke, kesini ya. Kalau ini enggak kayaknya. Assalamualaikum penghuni hutan jati. Lanjut lagi, bismillahirrahmanirrahim.
Bingung sumpah, bingung aku. Sini kayaknya. Aku ikut ini aja deh, perasaan hati gitu ya. Karena sumpah bingung banget. Karena di sini ada beberapa jalur ya. Cuman aku ikuti kata hati aja ya. Karena seperti ini jalurnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bener gak ini kesini? Kayak kesini deh. Ada jamur teman-teman. Jamur apa ini? Tuh, supa. Ada pelokan di depannya. Ini udah mulai agak rata ya sekarang ya, tapi jalannya kayaknya rusak dan ini udah mulai agak bagusan nih teman-teman. Dan aku belum menemukan salah satu tempat yang akan aku tuju gitu. Dan masih seperti tadi teman-teman, di sini kayak kebun jati ya, kayak kebun jati gitu ya. Jadi belum menemukan kayak tanda-tanda di sini ada sebuah kayak patilasan atau kebuyutan gitu kalau di daerah Sunda tuh ya. Ini kalau hujan agak cukup bahaya juga teman-teman, karena jalannya semuanya full dari tanah ya. Dan waduh, lihat ini ke depannya nih. Astagfirullahaladzim, ini agak parah nih cuy. Waduh, ini kayaknya motor harus ditaruh atau gimana ya. Ini jembatan bukan? Nah, ini jembatan bukan nih? Bukan ya? Aman gak? Ini kayu. Kita cek dulu deh. Oh, kalau jembatan ini ternyata nih. Bentar. Aku ngerinya tuh apa ya? Jembatan tapi ini kayu. Tuh. Ini kayak tulang atau kayu ya? Ini. Oh, ada kemungkinan ini jalan rusak ya. Jalan rusak yang mana kayak di tempel kayu biar gak becek mungkin ya. Tuh, gitu ya. Karena beda banget sama tuh jalan ini nih. Ini tanah, kalau ini dari kayu. Kayak gini lokasinya tuh. Jauh banget. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Assalamualaikum. Lanjut deh. Apaan itu putih-putih? Tuh. Karung atau kain pocong? Katanya sih ada tempat pesugihan pocong gitu. Makanya aku penasaran. Walaupun perjalanan dari rumah ke sini jauh, tapi aku belum nemu nih tanda-tanda di sini ada satu tempat di mana tempat pesugihan belum ketemu ya. Dan kita lanjut ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berhenti soalnya ini di sini ada jalan yang cukup aneh gitu. Ternyata kayu. Aduh, ini takutnya tuh apa ya? Ngejungkel gitu ya. Oke. Nah, ini aku halusinasi sama karung ini nih kayaknya. Ini karung atau kain ya. Aku kira pocong gitu ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kira pocong. Ternyata karung. Dan ketahui nih, aku belum menemukan. Tar. Kayaknya ini deh. Ntar ya teman-teman ya. Aku siapin dulu senter. Tuh. Iya.
motor. Oh, itu di jalan raya, jauh banget. Oke, kita cek deh ya. Ini nih, aku dari tadi halusinasi sama karung ini nih, dikira pocong loh. Dari kejauhan tuh kelihatannya kayak, tapi ini kain kapan loh. Oh, enggak karung. Udah halusinasinya kemana gitu. Ntar dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cek, dan ini kayaknya udah gak bakal ada orang ya. Mana ada orang jam segini berani kesini gitu kan. Ini aku taruh motor di sini teman-teman, dan kita coba cek. Ada satu bangunan atau satu gubuk atau satu saung di sini, yang mana ini gak ada bangunan-bangunan lain. Dan sama seperti di awal ya teman-teman, jadi ini banyak banget kebun-kebun jati atau hutan jati gitu. Serem juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk deh. Apaan tuh? Tokek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pohon gede. Dan feeling aku kayaknya di sini deh tempatnya, karena di sini kayak seperti tempat orang-orang kayak menunggu gitu ya. Tuh ada kursi-kursi. Dan seperti ini. Namun di sini ada satu pohon beringin. Beringin ya? Ini beringin bukan? Kita dekat, lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alamin. Astagfirullahaladzim tuh. Iya, ini pohon beringin. Gede banget cuy. Serem. Cek dulu ke bawah deh. Kita harus safety ya. Kalau aku sih udah safety ya, udah pakai sepatu. Cuman kita harus lihat ke bawah dulu. Wah, takutnya ada ular gitu ya. Karena kita gak tahu nih di bawah-bawah pohon ini. Kodok. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apaan ini? Ada dua kelapa teman-teman di sini. Tuh. Cuman di sini teman-teman ada satu jembatan yang terbuat dari kayu, dan aku gak tahu nih kayunya sudah rapuh atau masih kuat ya. Karena di sini ada sungai kecil, dan ini dia teman-teman. Nanti aku ceritakan deh sejarah tentang tempat ini, yang mana aku ambil dari salah satu narasumber ya. Dan katanya sih emang seperti ini, katanya ada pohon yang ditutupi kain kapan, dan cuman di sini doang gitu. Dan aku belum nemu lagi pohon-pohon yang lain. Ini apa yang masuk kamera? Oke, kita kesini dulu deh sebelum aku ceritakan ya. Motor aman gak ya? Kayaknya aman deh motor. Nah ini di sini teman-teman sama kayak tadi ya, pohon jati, dan ini benar-benar luas banget. Cuma di sini ada jalan setapak. Jalan setapak teman-teman, yang mengarahkan ke satu hutan jati juga. Jadi julukannya mungkin ini pohon jati pocong gitu ya. Karena di sini tuh tempat pesugihan pocong, yang mana nanti aku ceritakan teman-teman sejarahnya. Kenapa gitu dijuluki pesugihan pocong ya. Namun aku pengen kesini dulu deh. Kita lihat ada gubuk lain nggak. Katanya sih ada 2 gubuk, tapi satunya udah hancur. Namun aku gak tahu nih, gak tahu di mana.
Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Oke, kita balik lagi sini ya. Aku ceritakan di langsung tepatnya itu apaan tuh yang ngacelok-ngacelok tuh, teman-teman, kelihatan nggak? Kodok. Aku ceritakan di sini ya. Ini ada tanah ngegunduk seperti ini. Ini apaan ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini tanah kayak apa gitu? Biasanya kalau di dalam tanah ini tuh ada hewan. Tanahnya ngegunduk kayak sarang apa gitu. Jadi singkat cerita gini, aku ceritakan. Jadi aku sebelum kesini tuh aku nanya-nanya sama salah satu warga yang mana aku lagi nyari lokasi gitu ya. Terus ada yang mengarahkan ke sini yang katanya ada tempat yang namanya pesugihan pocong. Aku tanya dong, pesugihan pocong itu seperti apa? Biasanya kan pesugihan itu kan ada pesugihan kera, ada pesugihan babi, ada pesugihan ular gitu kan. Cuman ini bedanya pesugihannya tuh pesugihan pocong. Aku tanya itu seperti apa, dan akhirnya menjelaskan lokasinya berada di hutan jati gitu kan. Dan ketemulah salah satu pohon yang mana ditutupin kain kapan sesuai petunjuk narasumber di awal. Katanya ada pohon yang ditutupin sama kain kapan, dan akhirnya ketemu juga. Nah, jadi di sini dulunya adalah tempat pesugihan. Kenapa dulunya tempat pesugihan dan sekarang sudah terbengkalai? Karena di sini tuh ternyata banyak orang-orang yang kesini tuh dari luar kota, dan akhirnya pada komplain gitu ya. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang kaya raya gitu kan? Nggak ada yang sesuai dengan apa yang diceritakan gitu ya. Lalu ada yang komplain gitu, dan akhirnya karena mungkin ritualnya, karena ritualnya cukup unik, teman-teman. Tahu nggak ritualnya seperti apa? Ritualnya itu kalau mau melakukan pesugihan itu di sini harus dibuntel kain pocong atau kain kapan dan dijadikan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah. Ya Allah, kaget. Kayak apa ya? Kayak aku udah nggak fokus. Kayak dibuntel kain pocong. Ya, itu syarat utamanya tuh seperti itu ya. Nah, jadi kayak komplain gitu, dan akhirnya banyak korban yang merasa tertipu, mungkin merasa tidak ada pembuktian. Akhirnya beberapa tahun ke belakang tempat ini ditutup permanen seperti teman-teman ya. Jadi karena pertama syaratnya harus dijadikan pocong, ya itu lucu aja ya. Pengen kaya raya harus jadiin pocong dulu gitu ya. Percuma dong kita kaya tapi kalau kita harus jadi jenazah gitu kan. Jadi di sini ada pelajaran yang bisa diambil teman-teman dari cerita tentang sebuah tempat di sini, yang mana kalau kita pengen mencari kekayaan itu cukup berdoa aja lah. Kita punya Tuhan masing-masing. Jangan percaya sama tempat seperti ini, karena tahu sendirilah, yang bikin kita kaya raya itu bukan pohon ini, bukan tempat ini gitu kan. Cuman sayang sekali banyak orang-orang yang pikirannya sudah kemana-mana, akhirnya terlalu percaya sama hal seperti ini. Sama seperti ini teman-teman nih, pohon kelapa ini ya ditaruh kayak gini, ini kayaknya udah lama deh. Oke deh, kita tinggalin ini ya, dan kita coba di sini dulu teman-teman, di satu gubuk yang mana di sini pun udah kayak seperti gubuk terbengkalai karena sudah seperti kebun. Ada suara motor kayaknya. Kita coba tanya deh, ada motor lewat nih teman-teman. Kedengeran nggak? Bukan ke sini ya. Dan itu teman-teman lihat ya, ini udah pada keropos tuh. Udah pada keropos seperti ini. Dan ini mungkin adalah salah satu tempat tunggu dan atau mungkin dulunya di sini ada gubuk. Katanya sih ada 2 gubuk tapi satunya udah rusak, namun aku gak ketemu ya di mana ya. Kayak di sana deh. Nah, di sana kayaknya ya. Apa nih? Ini teman apa nih? Kain kapan atau apa ya?
Astagfirullahaladzim. Ini sisik ular cuy. Pakai kapan? Tuh, ya lihat sisik ular. Aku mau pegang. La ilaha illallah. Dikira kain kapan nih, apa kayak apa tali kapan gitu ya. Ternyata ini nih sisik ular atau kayak kulit ular. Biasanya kalau ada seperti ini, ada kulit ular seperti ini, biasanya ada induknya atau ada ular-ular yang hidup di sini. Namanya juga kebun hutan ya, pasti deh ada. Dan lihat di bawah ada lubangnya juga tuh ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gitu deh teman-teman ya ceritanya ya. Dan hanya seperti ini ya, hanya seperti ini. Aku gak bisa kemana-mana karena ya lokasi seperti ini gitu. Dan ternyata di sini pun ada jalur yang sama kayak di awal, jalur yang jalannya semuanya dari tanah tuh. Dan aku gak tahu itu mengarahkan ke daerah mana karena ini bagi aku misterius banget. Baru pertama kali ke sini dan baru menemukan tempat pesugihan yang sangat aneh, dimana ritualnya tuh harus jadi pocong dulu, harus dibuntel dulu. Dan ternyata yang kesini tuh nggak pada kaya raya gitu, malah pada menyesal. Akhirnya banyak yang komplain, lalu ditutup dan nggak difungsikan kembali. Ya cari kekayaan itu bukan di tempat ini ya. Kalau pengen kaya tuh ya satu usaha lah, berdoa sama Gusti Allah ya. Jangan percaya sama hal seperti ini. Ini namanya apa? Musyrik cuy. Oke kita ya teman-teman ya. Itu aku gak tahu itu kemana. Itu aku gak tahu itu kemana. Jalannya sama. Tapi aku bingung ya. Ini nih. Aku bingung nih. Ini jalan ya. Itu jembatan. Di sana ada jalan. Apa ini tuh kayak apa gitu ya? Karena ada 3 jalur loh teman-teman. Ya. Udah deh. Kita balik lagi ke motor. Ngeri soalnya. Takutnya motor hilang. Kita balik lagi ke motor, kita tinggalin ini. Nanti kalau videonya naik mungkin aku kesini lagi kayaknya. Aku coba uji nyali nanti deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah malam cuy, gak terlalu malam, jam 9. Dan aku harus balik lagi karena takutnya hujan. Kalau hujan ini jalan sudah tidak bisa digunakan. Yaudah pulang deh teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti harus putar arah dong ya. Putar arah. Oke. Bensin aman nggak? Udah kena wah kacau nih. Pom bensin mana nggak ada lagi di sini. Nah, kita putar arah, kita balik. Bismillah. Oke, karena ini jalannya cukup hancur di sini teman-teman ya, mungkin video yang cukup sampai di sini. Tuh ya, di bawah jalannya hancur. Karena tadi agak merinding juga sih, takut jatuh kalau di sini ya. Ya pamit aja deh lah. Ya pamit, makasih nih. Udah aku pamit nih teman-teman ya, karena perjalanan cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Dan aku udah coba review salah satu pesugihan pocong, dimana di sini tempat untuk mencari kekayaan. Namun ternyata banyak yang komplain karena tidak kaya-kaya, akhirnya ditutup sama masyarakat sekitar. Dan udah beberapa tahun ke belakang tempat ini tidak digunakan. Jadi jangan pernah percaya sama hal seperti itu teman-teman, karena adalah salah satu kegiatan yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalau mau cari kekayaan itu lewat jalur usaha. Jangan sampai jalur yang namanya pesugihan yang seperti ini. Karena kita manusia hanya berusaha, tetap rezeki, jodoh, kematian itu ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Yaudah, nama aku Randy Aulia teman-teman, makasih udah nonton video dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe dulu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.